Perseroan PT Sumber Energi Andalan Tbk didirikan pada 20 November 1987 dan mulai mencatatkan perusahaan di Bursa Efek Jakarta waktu itu pada tanggal 10 Desember 1990 dengan kode saham ITMA. Saat ini Perseroan berkedudukan di Sopodel Office Tower, Tower B lantai 21 di Mega Kuningan, Jakarta. Pada tahun 2009, tepatnya 30 Juni 2009, Perseroan melakukan ekspansi usaha ke sektor energi yang hingga saat ini menjadi lini usaha primer dari Perseroan. Per September 2016, Perseroan juga melakukan pemecahan rasio saham sebesar 1:20. Dan pada 20 September 2018, 40,7% saham Perseroan diakuisisi oleh PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk, yang kemudian pada tahun 2019 merupakan pemegang saham pengendali dari Perseroan. Tahun 2020, Perseroan melakukan pemindahan kantor usahanya ke lokasi sekarang. Sebelumnya juga kami berada di Jakarta, di Print Center Sudirman. Tahun 2021, sesuai dengan rencana strategis perusahaan untuk masuk ke dalam sektor kelistrikan, kami memiliki saham secara langsung pada entitas anak, PT Andalan Power Group, Group Power, dengan persentase dan kepemilikan sebesar 99%, dan tidak langsung kepada PT Sumber Power Nusantara, PT Indo Power Energi Andalan, dan Andalan Power Teknik Tama dengan persentase sebesar masing-masing 80%. Berikut adalah komposisi pemegang saham saat ini per tanggal 30 September 2023. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk sebagai pemegang saham pengendali sebesar 418.560.000 lembar saham atau sebesar 41,9%, disusul dengan Trust Energy Resources sebanyak 298.598.000 lembar saham atau sebesar 29,89%, dan sisanya oleh masyarakat sebesar 28,21% atau sejumlah 281.895.167 lembar saham. Kinerja saham dan atau informasi saham dari Januari 2022 sampai dengan penutupan di September 2023 dapat dilihat pada tabel berikut, di mana pada kuartal 1 2022 penutupan di Rp585 per lembar saham, pada akhir 2022 di Rp815 per lembar saham, dan pada penutupan per September 2023 berada di level Rp446 per lembar saham. Untuk pengurus perusahaan, manajemen sejak RUPS luar biasa pagi hari ini adalah sebagai berikut. Dewan Direksi dipimpin oleh saya, Rocky Oktanso Sugih sebagai Presiden Direktur, Bapak Ferdi Yustianto yang juga hadir sebagai Direksi, dan juga Bapak Arun Viswanathan sebagai Direktur. Sedangkan Dewan Komisaris dipimpin oleh Bapak Winston Yusuf sebagai Presiden Komisaris, dan juga Bapak Sorgato sebagai Komisaris Independen Perusahaan. Selanjutnya, saya minta bantuan Pak Ferdi untuk dapat menyampaikan tinjauan keuangan perusahaan. Silakan Pak Ferdi. Terima kasih Pak Rocky. Saya akan membawakan financial overview per 30 September 2023. Pendapatan usaha adalah 182.005 US dollar
dibanding dengan per 30 September 2022 150.618 US dollar. Net income per 30 Desember 2023 adalah 1.269.449 US dollar. Untuk 30 September 2022 29.534.973. Laba bersih per saham dasar dan dilusian adalah 0,0013 US dollar dibandingkan dengan 30 September 2022 yaitu 0,0339 US dollar. Untuk laporan posisi keuangan konsolidasi pada tanggal akhir September 2023, aset lancar adalah 442.869 US dollar, sedangkan untuk akhir 31 Desember 2022 adalah 326.286. Untuk aset tidak lancar per 30 September 2023 adalah 222.589.831 dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sejumlah 218.853.691 US dollar. Untuk total aset per 30 September 2023 adalah 224.032.700 US dollar. Untuk 31 Desember 2022 adalah 219.179.977. Untuk liabilitas jangka pendek itu adalah 1.738.152 dibandingkan dengan pada 31 Desember 2022 adalah 1.601.434 US dollar. Untuk total liabilities jangka panjang adalah per 30 September 2023 adalah 11.499.829. Per 31 Desember 2022 adalah 8.054.262. Sehingga total liabilitas pada 30 September 2023 sejumlah 13.237.981. Per 31 Desember 2022 adalah 9.655.696. Untuk total ekuitas atau total ekuitas adalah 210.794.719 US dollar per 30 September 2023. Sedangkan untuk per 31 Desember 2022 adalah 209.528.281. Sehingga total liabilitas dan equity per 30 September 2023 adalah 224.032.700 US dollar. Sedangkan per 31 Desember 2022 adalah 219.179.977 US dollar. Untuk periode 9 bulan yang terakhir 30 September 2023, perseroan telah memperoleh keuntungan sebelum pajak sebesar 1.272.121 US dollar dibandingkan dengan periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2022
dengan keuntungan sebesar 29.534.973 yang mayoritas dikontribusikan oleh bagian atas laba neto entitas asosiasi PT Mitra Tama Perkasa. Total aset per 30 September 2023 mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Ini karena adanya peningkatan nilai investasi yang belum direalisasi oleh PT Mitra Tama Perkasa. Saya kembalikan kepada Pak Rocky. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ferdi. Selanjutnya mengenai rencana bisnis perseroan. Perseroan melihat kami akan terus melanjutkan kepemilikan 30% saham atas PT Mitra Tama Perkasa yang kami yakini akan terus berkontribusi untuk keuntungan perusahaan. Jadi khusus untuk kinerja PT Mitra Tama Perkasa sendiri, selama periode 9 bulan per 30 September 2023, secara volume mengalami pertumbuhan sebesar 10,5% dalam hal pengangkutan batu bara menjadi 13,1 juta metrik ton dari 11,8 juta metrik ton di periode yang sama pada tahun sebelumnya 2022. Kami juga seperti tadi saya sampaikan melalui Indopower Energi Abadi, kami telah mendapatkan 2 akses di pembangkit listrik mesin gas yang berlokasi di Sembakung, Kalimantan Utara, dan juga di Payo Selincah, dengan total kapasitas terpasang sebesar 44 MW. Yang secara strategis kami rasa sejalan dengan upaya perseroan untuk mengembangkan usaha di sektor kelistrikan. Kedepan juga perseroan akan terus mencari peluang di sektor kelistrikan. Saat ini kami sedang melakukan beberapa kajian proyek, baik yang sifatnya proyek baru atau greenfield, dan juga proyek existing yang mungkin bisa diakuisisi secara korporasi ya. Tapi khusus memang di sektor pembangkit listrik, termasuk juga renewable energy jika memungkinkan. Mungkin sekian paparan publik pada siang hari ini.